Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, belajar masak datang lagi. Di video kali ini saya akan membuat ketan srikaya. Yuk simak videonya. Adapun bahan yang perlu dipersiapkan untuk srikayanya, ini bahan yang perlu dipersiapkan: santan ini sebanyak 250 gram, tepung terigu 40 gram, gula pasir 100 gram, tepung maizena 25 gram, telur 2 butir, sejumput garam, dan vanili bubuk 1/4 sendok teh. Untuk ketannya itu 250 gram ketan ini yang sudah saya rendam kurang lebih 6 jam supaya empuk. Kemudian santan 150 ml, pasta pandan, dan sejumput garam. Cara pembuatannya, ketan akan saya kukus terlebih dahulu. Selanjutnya semua bahan srikaya ini akan saya campur menjadi satu. Sambil menunggu air yang untuk mengukus ketan mendidih, ini akan saya campur terlebih dahulu untuk adonan srikayanya. Pertama telur, vanili bubuk, garam. Ini akan saya aduk terlebih dahulu. Selanjutnya gula pasir akan saya aduk. Kemudian santan, saya aduk lagi sampai tercampur merata. Kemudian tepung terigu saya aduk juga supaya tercampur merata, dan tepung maizena. Untuk menghindari supaya tidak ada tepung yang bergerindil, setelah ini tercampur akan saya saring terlebih dahulu. Jadi benar-benar nanti srikayanya halus atau tidak ada tepung yang bergerindil. Ini sudah tercampur, akan saya saring terlebih dahulu. Teman-teman, ini airnya sudah mendidih. Selanjutnya ketan ini akan saya masukkan. Kemudian saya tutup kembali dan dikukus kurang lebih selama 10-15 menit. Sambil menunggu ketan dikukus, ini adonan srikaya akan saya saring terlebih dahulu supaya tidak bergerindil. Dan menunggu ketan itu 10 menit dikukus, baru nanti ketannya dicampur dengan santan. Teman-teman, ketannya sudah saya kukus kurang lebih 10 menit. Ini api kompor akan saya matikan terlebih dahulu dan ketannya akan saya tuang ke baskom ataupun apa sih ini namanya, baskom plastik. Itu pancinya hitam-hitam karena pernah gosong sehingga belum bisa bersih sekali.
tapi itu panci bersih, cuma masih ada kotoran gosong panci, lupa mematikan kompor. Teman-teman, ini ketannya sudah saya tuang ke sini, kemudian akan saya tambahkan garam dan santan 150 ml, dan ini akan saya aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, akan saya sisihkan terlebih dahulu, nunggu airnya ini mendidih terlebih dahulu karena tadi saya tambah air. Teman-teman, ini sudah tercampur rata, santannya pas sekali, ini nanti bisa empuk sekali karena perendaman ketannya juga cukup lama, 6 jam. Jadi ini nanti benar-benar ketan srikayanya empuk. Ini sudah mendidih, selanjutnya akan saya kukus kembali supaya wangi. Ini saya alasi dengan daun pandan. Ini dikukus kembali. Kurang lebih 10 sampai 15 menit, dan akan saya tutup kembali, ditunggu 10 sampai 15 menit. Teman-teman, ini ketannya sudah matang, sudah dikukus kurang lebih 15 menit. Api kompor akan saya matikan terlebih dahulu, kemudian ketannya akan saya tuang ke loyang. Loyangnya sudah saya oles dengan minyak goreng dan juga dialasi dengan daun pisang supaya nanti mudah untuk melepas dari loyangnya. Ini akan saya tuang ke sini semuanya sampai ketannya ini tertuang di loyang ini. Teman-teman, ini ketan sudah saya tuang ke loyang semuanya dan sudah saya tekan-tekan supaya padat nih, dan akan saya sisihkan terlebih dahulu. Teman-teman, tips agar srikaya tidak tercampur dengan ketannya, ini akan saya ambil sebagian, ini saya beri pasta pandan dan akan saya masak terlebih dahulu untuk melapisi antara ketan dan srikayanya. Ini saya ambilkan sedikit, kurang lebih berapa ya, 5 sendok. Nah, ini akan saya masak terlebih dahulu supaya mengental dan nanti supaya tidak merembes atau merembes ke ketannya. Ini akan saya aduk-aduk sampai kental. Baru nanti dituang di atas ketan sebelum dikukus. Ini sudah mengental cukup, api kompor akan saya matikan terlebih dahulu dan ini akan saya tuang ke ketan yang sudah saya tekan-tekan di loyang. Teman, ini langsung akan saya tuang ke sini dan akan saya ratakan. Teman-teman, ini sudah mendidih airnya, kemudian akan saya kukus. Ini tip agar nanti srikaya tidak merembes ke ketannya. Ini ada sebagian adonan srikaya yang dimatangkan terlebih dahulu, kemudian buat lapisan yang pertama. Selanjutnya ini diaduk terlebih dahulu, sisa yang belum dimasak langsung akan saya tuang di atasnya. Semoga atau insya Allah tidak merembes.
kurang besar sehingga adonan srikayanya ada sisa, teman-teman. Dan ini akan saya tutup kembali, kemudian ditunggu kurang lebih 15 sampai 20 menit, teman-teman. Teman-teman, ini sudah dikukus kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kuenya sudah matang, api kompor akan saya matikan terlebih dahulu. Kemudian tutup akan saya buka, dan untuk motong-motongnya nanti nunggu setelah kuenya dingin. Alhamdulillah teman-teman, kue ketan srikayanya sudah jadi. Ini hasilnya. Semoga tutorial dari saya dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta klik tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.